Jamaah Jumat rahimakumullah. Salah satu ayat yang paling sering disampaikan oleh khatib ketika menyampaikan pesan takwa adalah yang Allah firmankan di dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah atau muslim. Jamaah Jumat rahimakumullah. Ayat ini memang menjadi sebuah ayat yang cukup sering kita dengar. Bahkan masing-masing dari kita sudah hafal karena saking seringnya mendengar ayat ini. Tapi coba sedikit kita perdalam makna dari ayat ini. Jamaah rahimakumullah. Ada sebuah perbincangan yang menarik yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada sahabat beliau, yaitu Mu'adz bin Jabal. Wahai saudaraku, apakah takwa itu? Maka beliau menjawab, takwa itu ibarat engkau berjalan di sebuah jalan yang sempit, tidak ada cahaya dan penuh dengan duri di sekitar jalan. Apa yang enggak engkau lakukan wahai Umar bin Khattab? Maka Umar bin Khattab menjawab, aku berhati-hati dalam melangkah. Maka jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam percakapan ini ada sebuah percakapan yang bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah orang yang berhati-hati. Berhati-hati dalam apa? Dia berhati-hati dalam bertindak atau bertingkah laku, berhati-hati di dalam berucap atau bertutur kata. Setiap sikapnya, setiap tindak tanduknya, setiap ucapannya senantiasa dia pikirkan terlebih dahulu, apakah yang saya lakukan ini mendatangkan ridho dari Allah ataukah sebaliknya mendatangkan murka dari Allah? Apakah yang saya lakukan ini halal ataukah yang saya lakukan ini haram? Dan seterusnya. Maka kata beliau, itulah takwa, berhati-hati. Di sisi yang lain, Sayyidina Ali bin Abi Thalib memberikan penjelasan bahwasanya yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Ali Imran 102, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, itu meliputi 4 hal, yaitu al-khaufu bil jalil, wal amalu bit tanzil, wal qanaatu bil qalil, dan yang keempat wal isti'dadu liyaumir rakhid. Seperti yang kita ketahui bahwa penduduk Arab zaman dulu, terutama dari suku Quraisy, itu sangat suka dengan sebuah puisi. Ketika mereka bertutur kata, maka tutur katanya itu mengandung sebuah makna yang mendalam, sekaligus ada sebuah sajak yang menarik di sana. Al-khaufu bil jalil, kalimat akhirnya berakhiran il. Yang kedua, wal amalu bit tanzil, berakhiran il juga. Yang ketiga, wal qanaatu bil qalil, berakhiran il juga. Dan yang keempat, wal isti'dadu liyaumil akhir, berakhiran il juga. Maka kita pun juga bisa menyaksikan, dan ini merupakan salah satu mukjizat Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu adalah sebuah syair yang mana penggalan akhir dari kata, suku kata terakhirnya, atau kalau dalam bahasa kita disebut dengan rima, ternyata berakhiran yang sama. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bukankah ini sebuah puisi? Bukankah ini sebuah syair yang rimanya sangat indah? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan seterusnya. Tanpa kita sadari ternyata ayat-ayat yang kita hafal itu ternyata adalah bermakna syair, bermakna puisi, dan memiliki ketinggian peribahasa yang luar biasa. Termasuk penjelasan Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada saat beliau menjelaskan ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya.
Beliau juga mempergunakan sebuah rima di dalam ucapan yang beliau sampaikan. Nah, 4 hal ini apa saja? Yang pertama adalah al-khawfu bil jalil. Orang yang bertakwa kepada Allah wajib dan dituntut dia memiliki rasa takut kepada Allah yang maha sempurna. Seseorang tidak bisa dikatakan sebagai seorang yang bertakwa kalau dia berani melanggar aturan Allah. Ada yang halal, ya berarti dia harus mengambil yang halal. Ada yang haram, berarti dia harus menghindari yang haram itu. Karena itu merupakan sebuah bukti bahwasanya dirinya tunduk kepada Allah, dirinya takut kepada Allah. Ada sebuah konsekuensi yang harus dia tanggung ketika nanti dia melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah konsekuensi ketika nanti dia meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah. Maka disitulah orang-orang yang bertakwa. Dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak peduli apakah security melihat ataukah tidak, apakah polisi melihat ataukah tidak, apakah KPK melihat atau tidak, dia tidak peduli. Yang jelas bahwa ini adalah sebuah kemungkaran, ini sebuah kemaksiatan, ini sebuah pelanggaran. Meskipun manusia tidak melihat, saya tidak berani melakukannya, bukan karena manusia, tapi karena Allah. Maka, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Ini prinsip yang pertama. Takut kepada Allah merupakan sebuah karakter yang harus dimiliki oleh seorang mukmin ketika dia ingin menjadi seorang mukmin, hamba Allah yang bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya. Yang kedua, wal amalu bit tanzil. Beramal dengan yang diturunkan oleh Allah. Apa maksudnya? Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita yang mengaku diri kita muslim, mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Maka syahadat yang pertama ini, kalimat syahadat yang pertama ini, syahadat tauhid ini mengandung sebuah pertanyaan. Ketika saya bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, lalu bagaimana cara saya menyembah kepada Allah? Jawabannya syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Maka ibadah saya kepada Allah sesuai dengan kalimat syahadat pertama yang saya sampaikan harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, karena beliau adalah utusan Allah. Sehingga cara ibadah saya harus meniru yang dicontohkan oleh beliau. Inilah yang dimaksud dengan wal amalu bit tanzil, beramal dengan yang diturunkan oleh Allah. Allah sudah menurunkan Al-Qur'an kepada kita. Allah sudah menurunkan Nabi Muhammad SAW untuk diutus kepada kita, umat akhir zaman ini. Sehingga beliau memiliki syariat, beliau memiliki undang-undang, beliau memiliki aturan, beliau memiliki pedoman, beliau memiliki rambu-rambu. Maka kita beramal, kita bersikap, kita berbuat, kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang beliau contohkan. Inilah karakter yang kedua dari seorang yang bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya. Maka ketika seseorang itu benar-benar mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam beribadah kepada Allah, dalam beramal soleh, insya Allah amalnya menjadi sebuah amal yang hanif, amal yang lurus, dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, takwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Definisi yang ketiga adalah wal qanaatu bil qalil, menerima meskipun mendapatkan sedikit. Jamaah Jumat rahimakumullah. Masing-masing dari kita setiap hari melakukan sebuah pekerjaan yang mana dari pekerjaan itu kita berharap bisa mendapatkan pendapatan atau penghasilan. Yang mana bisa jadi jumlahnya bukan bisa jadi lagi, hampir bisa dipastikan bahwa jumlah yang diterima oleh tiap-tiap orang itu berbeda. Itu dari satu sisi, tentang pendapatan, penghasilan atau gaji. Pasti di antara kita itu berbeda jumlahnya. Dan ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menggariskan rizki kepada kita pun berbeda-beda. Bahwa memang betul yang namanya rizki itu tidak hanya sekedar dari penghasilan atau gaji saja. Iya, betul. Bisa jadi akan muncul dari yang lain.
hadiah seseorang, pemberian seseorang, atau mungkin harta warisan dari orang tua kita, atau bisnis sampingan yang kita miliki, dan seterusnya. Maka ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, salah satu ciri orang yang bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya adalah wal qanaatu bil qalil, menerima meskipun kadangkala dia mendapatkan jumlah yang sedikit. Inilah sebuah bentuk dari apa yang kita kenal dengan qanaah, menerima. Di sini mengandung sebuah makna bahwasanya sebagai seorang mukmin wajib baginya berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin yang dia mampu. Menjalankan segala sesuatu yang dia mampu, mencurahkan semua energi yang dia miliki dengan cara yang halal, dengan cara yang thayyib. Setelah itu dia berdoa kepada Allah agar mendapatkan yang terbaik, dan setelah itu dia tawakal kepada Allah. Berapapun yang Allah berikan kepada saya terima dengan lapang dada. Itulah prinsip yang harus dimiliki. Dan yang keempat adalah wal isti'dadu liyaumir rakhil, mempersiapkan diri untuk menghadapi hari yang berat, hari yang panjang, hari yang melelahkan, yaitu hari kiamat. Jamaah Jumat rahimakumullah, masing-masing dari kita tahu, yakin, dan sadar bahwasanya hidup kita di dunia ini tidak selamanya. Hidup kita di dunia ini hanya sementara. Rata-rata umurnya umat Rasulullah Muhammad SAW itu di kisaran 60 atau 70 tahun. Maka sebetulnya ada sebuah kehidupan yang lebih abadi yang harus kita persiapkan lebih baik. Sekaranglah waktunya. Ketika kita masih tinggal di dunia, ketika nyawa masih ada di dalam tubuh kita, ketika kita masih sehat, maka sekaranglah waktunya untuk mempersiapkan kehidupan yang terbaik nanti di akhirat. Jangan sampai kita menjadi orang yang lengah dan lalai, yaitu kita berlomba-lomba, berbondong-bondong, berupaya sekuat tenaga untuk memperbaiki kehidupan dunia kita, dan kita lupa terhadap kebaikan kehidupan di akhirat kita. Jangan sampai seperti itu. Bahwa seorang mukmin memiliki tujuan utama, yaitu akhirat, yang nanti khalidina fiha abada. Kita semua akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Maka disitulah kehidupan yang hakiki, disitulah kehidupan yang abadi nantinya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah masing-masing dari kalian melihat apa yang sudah mereka persiapkan untuk menghadapi hari yang panjang, hari yang melelahkan, hari yang berat, yaitu hari kiamat. Setiap amal nanti akan dihitung, setiap amal nanti akan ditimbang, dan setiap amal itu nanti akan dicatat secara teliti, dan hasil catatan itu akan diberikan kepada kita. Dan masing-masing dari kita nanti akan melihat bahwasanya tidak ada sebuah catatan yang lebih detail daripada catatan amal kita, yang mungkin kita sudah melupakannya. Maka jamaah Jumat rahimakumullah, ini adalah kesempatan bagi kita untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya. Banyak di antara saudara kita yang sudah berpisah dengan kita. Mereka sudah tidak lagi tinggal di dunia. Yang tertinggal di dunia hanya jasadnya di dalam alam kubur. Tetapi sebetulnya ruhnya sudah berada di ruh akhirat, yang mana mereka juga menanti-nanti ditegakkannya hari kiamat, yang mana nanti kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan setiap amal yang kita kerjakan. Semoga dengan khutbah yang singkat ini bisa membuka pengetahuan kita, cakrawala kita, bisa menjadi muhasabah, introspeksi untuk kita semua, agar kita benar-benar bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahim.